Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nak. Silakan duduk. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih sudah mengunjungi ruang Meka. Apa kabarmu, Nak? Saya baik-baik aja, Bu. Tadi kamu kesini naik apa? Kebetulan kan saya naik kendaraan pribadi dan saya biasa naik motor, maka tadi saya kesini juga naik motor, Bu. Memangnya rumah kamu di mana? Rumah saya di Bekasi, Bu. Kira-kira kegiatan kamu sehari-hari ngapain aja? Biasanya sih saya di rumah bermain gadget aja, lalu saya juga mendengarkan musik, membantu orang tua juga, dan terkadang saya juga bermain dengan teman-teman saya di rumah. Oh, baik. Sebelumnya, apakah Ibu ada waktu hari ini? Kebetulan hari ini Ibu tidak mempunyai kegiatan atau janji dengan orang lain. Bagaimana? Ada yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu sekarang? Ya, Bu, sebenarnya beberapa hari ini saya sedang ada masalah. Saya bingung menciptakan yang mulai dari mana, karena pikiran ini mengganggu saya terus selama beberapa hari ini. Saya merasa kesulitan, Bu, dalam belajar, merasa saya kurang konsentrasi. Maka dari itu saya datang ke sini untuk konseling dengan Ibu. Sebelumnya apa kamu tahu apa konseling itu? Saya kurang tahu, Bu. Jadi gini, baik, Nak. Konseling itu merupakan pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli untuk mengatasi masalah-masalah konseli yang pernah dialami atau yang sedang dialami konseli. Dalam konseling ini kita menganut 3 asas, yaitu kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Memangnya apa yang sedang kamu pikirkan, Nak? Hari ini saya merasa kesulitan dalam belajar, Bu. Saya merasa kurang konsentrasi karena saya bukannya sibuk belajar, malah saya sering main drama Korea sehingga saya suka lupa waktu. Selain itu juga saya sering menonton musik K-pop, Bu. Lalu bagaimana, Nak? Ya, saya merasa malu, Bu, dengan keadaan saya seperti itu. Jika Ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan malu itu pada teman-temanmu, Nak? Saya malu, Bu, terhadap teman-teman saya, dan saya merasa kecewa dengan diri saya, sehingga saya pun tidak tahu saya harus bagaimana. Saya harap pun Ibu bisa bantu keadaan saya sekarang. Oh, baik, Ibu mengerti, Nak. Kamu ini mengalami penurunan semangat belajar, akhirnya nilai-nilaimu banyak yang jelek dan tidak maksimal, sehingga kamu merasa minder terhadap teman-temanmu, begitu, Nak? Iya, Bu, seperti itu. Saya lebih banyak di kelas, Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Maka dari itu saya hanya melamun saja. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan, tetapi apakah dengan menjauh dari teman-temanmu dan hanya terdiam di kelas menjadikan perasaanmu lebih baik, Nak? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut dan juga malu dengan prestasi teman-teman saya. Saya takutnya nanti saya tidak bisa mengimbangi prestasi mereka. Baiklah, Ibu mengerti. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu mengalami kesulitan belajar. Kemudian baru saja kamu mengatakan kamu merasa minder dengan teman-temanmu karena khawatir kamu tidak bisa mengikuti pelajaran. Sebenarnya manakah masalah yang paling penting? Dua-duanya, Bu. Saya benar-benar merasa malu, Bu. Dari apa yang kamu kemukakan tadi, kamu merasa kecewa dengan dirimu sendiri. Apakah benar, Nak? Iya, Bu, benar sekali. Saya kecewa dengan diri saya sendiri dan saya malu juga melihat nilai saya yang kurang, Bu. Baik, tadi kamu mengatakan bahwa kamu sering melamun di kelas dan kurang bersosialisasi dengan teman-temanmu. Sebenarnya bagaimana, Nak? Iya, Bu, betul. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya lebih bagus. Maka dari itu saya pun hanya bisa menyendiri di kelas dan tidak bersosialisasi dengan teman-teman saya, Bu. Lalu bagaimana, Nak? Kedua masalah ini benar-benar menghantui pikiran saya, Bu. Tetapi yang lebih menjadi masalah itu adalah kesulitan saya dalam belajar, Bu, karena saya takut masalah ini akan merusak masa depan saya nantinya. Terkadang guru memberikan materi pembelajaran melalui soft copy, tapi saya merasa kesulitan melihat komputer, Bu. Bagaimana jika materi soft copy tersebut kamu buat dalam bentuk hard copy, Nak? Iya sih, Bu, bisa. Baik, mari kita coba menyatukan masalah yang tadi kita bicarakan. Pada satu sisi, kamu merasa kesulitan dalam belajar, dan pada sisi lain, kamu mengatakan bahwa kamu merasa malu dengan teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbanginya. Benar begitu, Nak? Iya, Bu, benar. Oke, baik. Lalu apa ada yang ingin kamu utarakan lagi pada Ibu? Saya sering menangis, Bu. Menangis itu merupakan hal yang wajar, tergantung pada hal apa yang kita tangiskan, karena menangis merupakan suatu luapan emosi. Bukankah yang menjadi niat dan tujuanmu untuk sekolah itu belajar dan menuntut ilmu, Nak? Iya, benar, Bu.
tujuan saya sekolah untuk menuntut ilmu untuk bekal saya di masa depan nanti. Baik. Jadi gini ya, duduk di bangku sekolah dan memakai seragam sekolah merupakan suatu hal yang istimewa bagi kita yang bisa merasakannya. Tetapi tidak semua orang mampu dan memiliki kesempatan itu untuk menuntut pendidikan. Jadi gunakan kesempatan yang ada, nak. Saya ingin nilai-nilai saya meningkat, Bu. Oke, baik, begini, nak. Yang pertama, kamu harus rutin belajar minimal 2 jam sehari. Dan yang kedua, kamu merinci ulang bab-bab yang tidak kamu pahami, lalu segera kamu tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Dan yang ketiga, kamu harus belajar mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Baik, Bu, sekarang saya sudah paham. Misalnya gini, ketika kamu sedang belajar matematika dan ada materi yang tidak kamu pahami, segera kamu tanyakan kepada Bapak Ibu guru agar kamu mengerti materi yang sedang diajarkan dan bisa menyeimbanginya dengan teman-temanmu, nak. Ya, Bu, baik. Menurut Ibu, untuk sampai di tahap ini kamu sudah hebat. Namun alangkah lebih baik lagi dan lebih hebat lagi jika kamu bisa melewati masa-masa ini dan tumbuh melawan rasa malasmu, nak. Ibu percaya kamu bisa melewati masalah-masalah ini, nak. Ya, Bu, semoga saya kuat menghadapinya. Baik, Ibu akhiri sesi konseling hari ini. Jika kamu merasa waktunya kurang, kamu bisa menandatangani kontrak ini dan kita akan mengatur ulang jadwal sesi konseling lagi, nak. Ya, baik, Bu. Ibu yakin jika kamu mempunyai niat dan tujuan diselingi dengan kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu bisa memperbaiki prestasimu, nak. Teruslah belajar dan membiasakan hobi membaca sesuatu hal yang baru agar dapat menambah wawasanmu, nak. Ya, Bu, saya akan melakukan apa yang tadi sudah Ibu katakan. Dan saya sekarang sudah mengerti apa yang harus saya lakukan. Terima kasih ya, Bu, atas konseling hari ini, atas nasihat Ibu. Saya sudah merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, sama-sama, nak.